Kita semua pasti pernah dong ya mimpiin hal ini. Cuma dengan satu konten yang meledak, jutaan views, dan tiba-tiba semua orang tahu nama kita. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau obsesi buat jadi viral ini sebetulnya justru sebuah jebakan? Nah, kali ini kita akan coba bongkar sisi gelap dari viralitas dan gimana caranya menemukan jalan yang lebih tenang dan pastinya lebih memuaskan untuk mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya. Perlu nggak sih kita ngejar-ngejar viralitas? Apakah itu beneran roket yang bisa melesatkan kita menuju kesuksesan? Atau jangan-jangan malah racun yang bekerja pelan-pelan? Jawabannya, mungkin nggak seperti yang kita duga. Oke, untuk menemukan jawabannya, pertama kita akan bahas dulu soal paradoks viralitas. Dari situ kita lanjut mengupas 4 jebakan dari ketenaran instan yang seringkali nggak kita sadari. Tenang, setelah itu kita bakal bahas juga alternatif yang lebih otentik. Kita juga akan belajar gimana caranya menemukan keselarasan dalam berkarya, dan kita tutup nanti dengan sebuah filosofi yang bisa mengubah cara pandang kita selamanya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, paradoksnya. Jadi gini, menjadi viral itu kan kelihatannya kayak kemenangan besar ya, tapi seorang pemikir kreatif, Chris Dow, ngingetin kita kalau seringkali itu adalah kemenangan yang cepat tapi beracun. Sesuatu yang kita kejar mati-matian, ternyata justru bisa menghancurkan kita dari dalam. Aneh kan? Coba deh bayangin gini, konten viral itu kayak junk food. Enak banget, bikin nagih, tapi gizinya nol. Atau bisa juga kayak fast fashion. Keren hari ini, besok udah ketinggalan zaman. Dan analogi favorit saya, konten viral itu seperti diet kilat. Hasilnya emang kelihatan cepat, tapi karena nggak membangun kebiasaan yang sehat, ya udah semuanya bakal balik lagi kayak semula. Cepat naik, ya cepat juga turunnya. Tapi masalahnya nggak cuma sampai di situ. Di balik angka-angka viral yang menggiurkan itu, ada 4 perangkap psikologis yang siap menjerat kita. Inilah sisi gelap algoritma yang jarang banget dibicarakan orang. Perjalanannya tuh seringkali dimulai dengan rayuan, yaitu saat kita mulai menggantungkan rasa bahagia kita sama angka-angka di layar. Terus kita masuk ke fase kecanduan, di mana kita terus-menerus butuh suntikan dopamin dari setiap like dan view. Nah, ini yang bahaya, karena akhirnya membawa kita ke penjara. Kita jadi terjebak bikin konten yang itu-itu aja, bukan karena kita suka, tapi karena algoritma yang suka. Sampai akhirnya kita tiba di titik kebangkitan, momen pahit waktu kita sadar, jutaan penonton itu rasanya hampa kalau nggak ada koneksi yang tulus. Di fase penjara inilah muncul yang namanya kesenjangan keaslian. Ini adalah jurang yang menyakitkan antara siapa diri kita sebenarnya dengan topeng yang terpaksa kita pakai di dunia maya. Dan makin lebar jurang itu, makin cepat kita menuju ke satu arah, burnout. Dan dampaknya di kehidupan nyata? Setiap notif masuk, jantung langsung deg-degan. Komentar-komentar negatif dari orang yang nggak kita kenal mulai terasa kayak serangan pribadi. Dan yang paling sedih, kemenangan-kemenangan kecil yang dulu bikin kita bahagia, sekarang rasanya jadi hambar. Semuanya seolah nggak ada artinya dibandingin satu momen viral yang udah lewat itu. Oke, cukup ya ngomongin sisi gelapnya. Sekarang, mari kita bahas jalan keluarnya. Karena sebetulnya ada cara yang lebih sehat, lebih kuat, dan pastinya lebih memuaskan untuk membangun audiens. Sebuah alternatif yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, bukan sekedar tren sesaat. Kuncinya ada di konsep ini, ekonomi pemberian atau gift economy. Anggap aja ini penawar racun dari viralitas. Idenya simpel banget sebetulnya. Berikan nilai terbaik Anda secara gratis, jangan mikirin imbalannya dulu. Fokus aja bangun mata uang yang jauh lebih berharga dari uang, yaitu hubungan dan kepercayaan. Terus gimana caranya? Gampang. Ada 3 pilar utama yang nggak bisa ditawar. Pertama, autentisitas. Jadilah diri sendiri apa adanya. Kedua, empati. Tunjukin kalau Anda beneran peduli sama audiens Anda, bukan cuma sama dompet mereka. Dan yang ketiga, logika. Sampaikan ide-ide Anda dengan jernih dan masuk akal. Nah, waktu ketiganya ini menyatu, Anda nggak cuma dapat pengikut, tapi Anda membangun sebuah komunitas. Oke, teorinya udah dapet nih. Terus prakteknya gimana? Gimana kita bisa nemuin jenis konten yang terasa gue banget dan bisa kita lakukan terus-menerus tanpa beban? Jawabannya ada di satu kata, keselarasan atau alignment. Nah, ini petanya. Harta karun Anda itu letaknya ada di pertemuan 3 lingkaran ini. Coba tanya ke diri sendiri. Pertama, apa sih yang beneran Anda suka lakukan? Kedua, apa keahlian unik Anda, sesuatu yang Anda kuasai banget? Dan ketiga, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang-orang di luar sana? Titik manis yang ada di tengah-tengah irisan itulah zona jenius Anda. Disitulah keajaiban terjadi. Dan ini nih pergeseran pola pikir yang paling besar. Saat Anda berkarya dari titik manis itu, uang bukan lagi jadi tujuan utama.
uang itu cuma efek samping yang datang dengan sendirinya. Fokus Anda jadi beralih, dari ngejar keuntungan jadi ngejar dampak, dan itu mengubah segalanya. Terakhir, sebagai penutup, mari kita ikat semua ini dengan sebuah filosofi yang sederhana tapi kuat banget. Ini tentang mengubah fokus kita. Bukan lagi soal mencapai puncak gunung, tapi tentang bagaimana kita belajar untuk mencintai setiap langkah pendakiannya. Ada cerita keren nih dari buku Art and Fear tentang sebuah kelas keramik. Setengah siswanya dinilai dari kuantitas pot yang mereka buat, sementara setengahnya lagi dinilai dari kualitas satu pot terbaik mereka. Coba tebak, siapa yang akhirnya menghasilkan pot paling sempurna? Kelompok kuantitas. Loh, kok bisa? Ya karena mereka terus latihan, terus nyoba, terus gagal, dan terus belajar. Pelajarannya jelas, kualitas itu lahir dari kuantitas. Jadi teruslah berkarya, karena prosesnya itulah hadiah yang sebenarnya, bukan hasilnya. Jadi mungkin pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri sekarang bukanlah gimana ya caranya jadi viral, tapi lebih ke gimana caranya supaya aku bisa lebih mencintai proses membuat ini. Karena pada akhirnya, pertumbuhan diri yang kita dapat dari perjalanan itu adalah satu-satunya hadiah yang gak akan pernah bisa diukur oleh algoritma manapun.